adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan pembahasan tryout ketiga bersama Kak Desi. Pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik, baca dulu paragraf berikut ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Ingat ya, di sini ada 2 paragraf ya adik-adik ya. Setelah kita baca, baru kita menuju ke soalnya. Soal pertama, kalimat utama paragraf pertama adalah di sini jawabannya C. Pameran hasil karya siswa yang diselenggarakan rutin setiap tahun mampu memancing kreativitas siswa. Nah, tapi adik-adik harus tahu dulu ya, kenapa yang C jawabannya benar. Nah, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama pada suatu paragraf. Kalimat utama dapat dimaknai sebagai kalimat pemicu, yaitu kalimat yang menyebabkan kalimat-kalimat lain. Nah, yaitu kalimat penjelas ya. Jadi adik-adik, di kalimat utama paragraf pertama adalah tentang pameran hasil karya siswa yang diselenggarakan rutin setiap tahun mampu memancing kreativitas siswa ya adik-adik ya. Nah, soal nomor 2, ide pokok paragraf kedua adalah, nah sekarang paragraf keduanya ya adik-adik ya. Benar sekali, jawabannya adalah yang C, pelaksanaan kegiatan pameran. Karena di paragraf kedua itu berisi tentang pelaksanaan kegiatan pameran. Kalau yang bagian paragraf pertamanya kan tadi tentang ini ya, pamerannya ada apa aja, lalu memicu kreativitas para siswa ya adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik juga harus tahu ide pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, biasanya ide pokok ini berada di kalimat utama nih adik-adik nih ya. Nah, untuk nomor 3 yaitu arti kata kreasi. Di sini jawabannya adalah ciptaan. Nah, adik-adik harus tahu dulu apa itu arti kata ya. Arti kata ini sama dengan makna kata, yaitu adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan ya. Di sini contohnya adalah arti kreasi adalah ciptaan ya adik-adik ya. Jawabannya yang B. Nah, soal nomor 4, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah di sini adik-adik harus tahu dulu pengertian kalimat tanya, lalu nanti fungsi atau ininya ya, penggunaan kata tanyanya berfungsi untuk apa? Adik-adik harus tahu dulu. Nah, di sini kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan, dan pernyataan. Fungsi kata tanya apa adalah untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa. Kata tanya kapan untuk menyatakan waktu. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang yang terlibat. Di paragraf pertama berisi tentang penjelasan macam-macam pameran hasil karya siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi apa saja produk kerajinan yang dipamerkan? Jadi jawabannya yang A ya adik-adik. Nah, lanjut ke nomor 5, makna kata ringan tangan. Pada kalimat di bawah ini adalah suka apa ya? Titik-titik. Di sini adik-adik baca dulu, Ana termasuk anak yang ringan tangan sehingga disenangi oleh teman-temannya. Nah, jadi karena di sini ada kata adik-adik sudah tahu sebelumnya, makna atau arti kata dari kata itu adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan ya adik-adik ya. Jadi kalau ringan tangan di sini berarti suka membantu karena di dalam kalimat tersebut Ana disenangi oleh teman-temannya. Nah, orang yang suka membantu akan disenangi oleh teman-temannya ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 6. Di sini adik-adik baca dulu petunjuk penggunaan obatnya. Nah, setelah tahu dari usia 1 sampai 5 itu dosisnya berapa saja, lalu usia 6 sampai 10 tahun dosisnya berapa, usia 11 sampai 15 tahun itu dosisnya berapa. Nah, di sini Tina berusia 13 tahun, dia sakit batuk. Nah, dosis obat batuk yang sesuai untuk Tina adalah yang mana ya kira-kira? Berarti kalau 13 tahun berarti dia ada di usia 11 sampai 15 tahun ya adik-adik ya. Benar sekali, jawabannya yang B.
3 kali sehari 1 sendok teh ya adik-adik ya. Benar, jadi itu jawabannya yang B. Nah, sekarang soal nomor 7. Di sini ada petunjuk ya adik-adik ya, petunjuk kita menggunakan sampo. Nah, ini sehari-hari ya kita gunakan ya. Pasti adik-adik sudah bisa nih. Soalnya adalah urutan petunjuk penggunaan sampo yang tepat adalah, nah di sini biasanya kan adik-adik kalau habis atau mau sampo ya, kita biasanya pertama kita biasanya basah rambut dulu ya adik-adik ya secara merata. Lalu yang selanjutnya adalah biasanya kita buka tutup botol sampo, bener kan ya adik-adik ya. Lalu biasanya setelah dibuka tutupnya kita tuangkan sampo ke telapak tangan secukupnya ya adik-adik ya. Lalu setelah itu digosokkan sampo tersebut secara merata ke rambut kita. Lalu yang terakhir biasanya kita bilas rambut sampai bersih dengan air ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Jadi petunjuk menggunakan sampo itu harus secara sistematis atau berurutan. Jadi yang tepat adalah yang C, seperti yang kita pernah praktekkan ya pada saat kita keramas ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Di sini adik-adik baca dulu percakapannya. Lalu setelah itu kita baca soalnya. Topik percakapan tersebut adalah, nah adik-adik harus tahu dulu nih. Di sini jawabannya C ya. Dinda sedang belajar cara membuat kue brownies. Nah, tapi adik-adik harus tahu dulu topik itu apa ya pengertiannya. Nah, ini dia. Topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Dalam percakapan tersebut, hal yang dibicarakan adalah Dinda sedang belajar membuat kue brownies. Dan ini tersirat, maksud Kak Desi tersurat ya, ada ditulis di dalam percakapannya, dimana Dinda bilang, aku sedang belajar cara membuat kue brownies ya. Nah, jadi yang itu jawabannya yang C. Nah, di sini kita akan menuju ke soal 9. Pertama, adik-adik harus baca dulu ya paragrafnya ya. Baru kita baca soalnya. Simpulan dari isi cerita di atas ya. Ini jawabannya benar adalah yang C. Polisi menilang pengendara yang tidak memakai helm untuk melindungi dari bahaya kecelakaan. Nah, di sini adik-adik harus tahu dulu apa itu arti simpulan. Nah, benar sekali. Simpulan adalah hasil menyimpulkan. Nah, menyimpulkan adalah menetapkan, menyarikan pendapat berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan. Nah, di sini kan sudah jelas ya diuraikan ya oleh di sini diuraikan dalam ceritanya atau paragrafnya ya, bahwa polisi itu menilang pengendara yang tidak memakai helm untuk melindungi dari bahaya kecelakaan. Di sini tertulis jelas ya, tindakan kami selain untuk menegakkan peraturan juga untuk melindungi pengendara dari bahaya kecelakaan. Nah, itu dia isi simpulannya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah bisa langsung menyimpulkan. Jawabannya yang C. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 10 sampai 12. Di sini adik-adik pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf tersebut adalah berarti yang bukan ya adik-adik ya. Yang tidak sesuai itu berarti yang tidak ada di dalam paragraf tersebut. Nah, adik-adik harus tahu dulu pernyataan itu apa ya artinya ya. Nah, di sini pernyataan adalah hal menyatakan, tindakan menyatakan. Pernyataan yang tidak sesuai berarti yang tidak ada di paragraf tersebut. Nah, di sini kan kita lihat yang A. Tita sedang menemani ayahnya melayani para pembeli. Itu benar ya, adik-adik ada ya di dalam paragraf tersebut. Tita dan ayahnya pagi-pagi sudah tiba di pasar untuk berjualan. Itu juga benar ya, adik-adik ada di dalam paragraf. Lalu yang C, udara pagi masih sejuk dan belum terkena polusi. Nah, itu benar ada di dalam paragraf tersebut. Nah, yang D, Tita dan ayahnya pergi ke pasar untuk berbelanja. Ini yang salah, yang tidak sesuai pernyataannya ya, karena Tita dan ayahnya pergi ke pasar untuk berjualan, bukan untuk belanja. Jadi, jawabannya yang selanjutnya, soal selanjutnya. Makna dari kata polusi. Nah, di sini jawabannya B, pencemaran ya, sesuai dengan yang ada di dalam paragraf.
Adik-adik harus tahu dulu ya. Tadi kan adik-adik sudah tahu ya, makna kata atau arti kata adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Nah, makna kata polusi adalah pencemaran. Jadi jawabannya yang B, adik-adik. Nah, selanjutnya lawan kata dari kata yang dicetak miring adalah, nah di sini adalah berangkat berarti ya adik-adik yang bercetak miring ya. Nah, dia lawan katanya adalah datang deh. Kenapa yang datang yang benar? Coba kita lihat ya adik-adik. Di sini adik-adik harus tahu lawan kata itu namanya antonim ya. Jadi antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contoh di sini ada berangkat, berarti lawan katanya datang. Kalau tiba, lawan katanya pergi. Kalau sampai, itu lawan katanya bisa meninggalkan, bisa juga pergi. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D, adik-adik. Nah, ini dia nomor selanjutnya 13. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah, nah di sini dialognya ada yang harus kita isi adik-adik. Biasakan saat mengisi kalimat yang kosong, adik-adik harus bisa lihat dulu nih kalimat awal serta kalimat akhir. Karena ini percakapan, berarti adik-adik lihat percakapan pertama sebelum dan percakapan sesudahnya. Di sini Tin, mengapa kemarin ada kata kemarin kamu tidak berlatih basket? Titik-titik. Oh, saya kira kamu sakit. Berarti di sini ada salah perkiraan ya. Nah, jadi adik-adik sudah bisa nih menjawab. Jadi kemarin saya pergi ke rumah nenek. Nah, ada kata kemarinnya diulang ya. Berarti ini adalah kalimat selanjutnya. Itu ciri-ciri dalam menemukan kalimat yang atau mengisi kalimat yang rumpang ya, adik-adik ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang B. Nah, selanjutnya ya kita lihat. Nah, isi percakapan tersebut adalah, nah di sini adik-adik bisa lihat isinya tentang apa ya? Iya Rika, kemarin latihannya kurang semangat tanpa kehadiranmu. Ah, kamu bisa saja nih. Kapan kita berlatih lagi, Tin? Nah, di sini ada tanya ya, kapan kita berlatih lagi, Tin? Nah, di sini juga berarti isinya tentang Tina tidak datang latihan basket dan rencana latihan basket selanjutnya ya, adik-adik ya. Jadi jawaban nomor 14 adalah yang B. Nah, di sini kesamaan isi kedua teks tersebut adalah, berarti yang harus sama ya adik-adik ya, di teks nomor 1 dan teks nomor 2. Di sini kita bisa lihat, usaha Pak Ahmad dan Ibu Lina memiliki pelanggan yang banyak. Coba lihat di teks 1 dan teks 2. Ternyata di teks 1 dan teks 2 itu berbeda ya adik-adik ya, di mana teks 1 kurang diminati pelanggan, sedangkan yang di teks 2 itu banyak pelanggannya, berarti tidak sesuai pernyataannya. Pak Ahmad dan Ibu Lina sama-sama berwira swasta. Coba kita lihat, oh iya sama ya, sama-sama membuka usaha ya adik-adik ya. Usaha, ada yang berdagang warteg, ada yang usaha percetakan. Nah, jadi benar untuk yang B. Jadi teks 1, teks 2 itu sama. Kita lihat yang C, modal Pak Ahmad dan Ibu Fitri dari uang tabungan. Nah, ini tidak sesuai. Itu yang sesuai itu teks 1 ya. Memang menggunakan uang tabungan untuk modal Pak Ahmad. Namun untuk Bu Lina dia sudah memiliki usaha percetakan ya. Jadi ini berbeda. Lalu yang D, usaha Pak Ahmad dan Ibu Lina berkembang pesat. Nah, di sini hanya usahanya Ibu Lina saja yang berkembang pesat, sedangkan usaha Pak Ahmad itu kurang diminati. Jadi pelanggannya sedikit ya. Jadi belum berkembang pesat adik-adik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, selanjutnya ini nomor 16. Rima yang sesuai dengan puisi tersebut adalah jawabannya A ya. Di sini adik-adik, kau dapat memberikan ilmu. Kenapa yang A? Adik-adik harus tahu dulu nih, apa itu rima? Iya, rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan nih adik-adik. Untuk soal ini, pengulangannya pada akhir larik sajak yang berdekatan yaitu U ya. Nah, larik adalah baris nih adik-adik ya. Nah, kita lihat, kau tempatku menabur ilmu. Kau, ada kata kau juga ya. Kau jendela hidupku. Nah, kita cari nih kira-kira yang bisa melengkapinya yang mana ya. Lihat, di sini ada kaunya ini ada 3, tapi kita lihat akhirnya. Karena di kalimat-kalimat awalnya itu UU ya terakhirnya ya. Jadi, yang 16 adalah yang A. Kau dapat memberikan ilmu.
Nah, selanjutnya soal 17. Isi puisi di atas adalah tentang apa ya? Di sini ada kata kau tempatku menabur ilmu, kau jendela hidupku titik-titik. Namun terkadang orang mengabaikannya. Nah, jadi pada larik 1 dan kedua menceritakan manfaat buku dan larik terakhir banyak orang yang mengabaikannya ya di sini ya. Nah, dapat ditarik kesimpulannya nih secara tersirat. Nah, tersirat itu adalah terkandung ya adik-adik ya. Tersembunyi di dalamnya adalah yang C. Orang tidak akan bertambah ilmu tanpa membaca buku. Jadi yang C adik-adik ya jawabannya ya. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat di bawah ini seharusnya ditulis dengan apa ya? Nah, kita harus perbaiki nih adik-adik kata-kata ini. Benar sekali jawabannya yang C. Mereka mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Nah, selanjutnya nomor 19. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ya, jawabannya yang C. Ia selalu minta izin kepada kedua orang tuanya. Jadi, adik-adik harus tahu dulu. Paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian-bagian kosong atau rumpang pada beberapa kalimat penjelas ya, adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Kulit anak kucing belang di kaki, berjalan pelan hingga ke hutan, rajin belajar dan cari rezeki titik-titik. Apa ya kira-kira ya? Bait keempat pantun tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat apa ya adik-adik ya? Adik-adik harus tahu dulu nih ciri-ciri dari pantun. Pantun ciri-cirinya terdiri dari 4 baris. Setiap baris memuat 8-12 suku kata. Baris ke-1 dan kedua itu sampiran, dan baris ke-3 dan 4 adalah isi. Lalu yang keempat bersajak atau rima AB. Jika kita lihat sesuai ciri-cirinya, maka jawaban yang tepat adalah B, supaya hidup menjadi mapan, karena itu ian ya. Jadi adik-adik sudah tepat memilihnya yang B. Nah, selanjutnya pesan yang terkandung dalam pantun di atas. Nah, jadi kira-kira pesannya apa ya adik-adik? Nah, di sini untuk mengetahui pesan dalam pantun, adik-adik perhatikan lari ketiga dan keempat, karena itu bagian isinya. Jadi bisa kita temukan nih pesan dalam lari ketiga dan 4. Jadi langsung nih adik-adik lihat di lari ketiga dan 4, yaitu rajin belajar dan cari rezeki supaya hidup menjadi mapan. Jawabannya yang C adik-adik. Nah, selanjutnya kita lihat ke soal nomor ini. 22. Isi percakapan di atas adalah, adik-adik bisa lihat ya di sini secara tersurat nih adik-adik. Jadi tertulis ya, di mana Mita akan membayar jajanan yang diinginkan oleh Tika, dikarenakan Tika tidak membawa uang jajan. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Aku tidak bawa uang jajan, jangan khawatir, nanti aku yang akan bayar. Nah, jadi ya nanti aku yang bayar, kebetulan uang jajanku cukup untuk berdua. Nah, jadi secara tertulis ya adik-adik bisa langsung menyimpulkan isi percakapan tersebut. Baik, selanjutnya latar tempat pada teks percakapan tersebut adalah, adik-adik harus tahu dulu ya pengertian latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya lakukan dalam cerita. Dalam percakapan tersebut latar tempatnya adalah kelas, karena ada ucapan secara tertulis kelas. Ya, jadi adik-adik bisa lihat di sini, enggak aku mau di kelas saja, berarti tandanya dia di kelas latar tempatnya, yaitu yang B jawabannya. Nah, selanjutnya adalah tokoh utama pada teks tersebut adalah kira-kira siapa ya? Nah, di sini jawabannya Katita. Kenapa Katita? Kita lihat penjelasannya. Nah, tokoh utama adalah pemegang peran dalam cerita. Biasanya tokoh utama yang sering muncul dan yang membawa ceritanya nih adik-adik cirinya ya. Jadi di sini Katita ya sering muncul dan dia sebagai tokoh yang menjalankan ceritanya ya. Jadi adik-adik bisa lihat dan bisa menemukan. Nah, selanjutnya soal nomor 25. Amanat yang terkandung dari penggalan cerita tersebut adalah kira-kira jawabannya di sini A ya, sesama saudara harus saling menyayangi. Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya nih adik-adik.
Nah, jadi di sini kan bercerita tentang kakak adik ya, di mana sesama saudara itu harus saling menyayangi. Jadi itu pesannya yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, soal nomor 26. Kalimat yang tepat untuk melengkapi langkah pembuatan sapu lidi adalah, nah, adik-adik sekali lagi, ini adalah melengkapi kalimat yang kosong ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus baca kalimat sebelum dan sesudahnya agar adik-adik bisa menemukan nih di sini bersihkan daunnya dari tepi-tepi lidi tersebut. Nah, nomor 3-nya kosong, nomor 4-nya ikat lidi paling sedikit 70 lidi dengan kuat. Nah, berarti kalau mau diikat, tandanya dia harus dikumpulkan dulu kan ya adik-adik ya. Nah, benar sekali. Jadi yang tepat adalah yang C jawabannya adik-adik. Nah, selanjutnya soal nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi pengumuman tersebut adalah, ini sekali lagi adik-adik, kita harus melengkapi kalimat yang rumpang ya, yang kosong. Nah, jadi kita harus isi nih dengan, di sini adik-adik bisa lihat yang kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Tiap ketua regu dimohon untuk berkumpul di ruang gugus depan ya adik-adik ya. Karena ada selanjutnya ketua regu segera melaksanakan tugas. Nah, berarti di sini ada kata ketua regu. Baik adik-adik, yang selanjutnya nomor 28. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi surat tersebut. Nah, di sini adik-adik harus tahu dulu. Nah, di sini bagian yang kosong pada surat tersebut adalah bagian penutup. Penutup adalah bagian akhir surat. Nah, biasanya kata penutup ditandai dengan kata demikian ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini pilihan gandanya yang ada kata demikian itu hanya satu. Berarti dia yang benar atau yang tepat, yaitu yang C ya, adik-adik ya. Dengan demikian, undang ini diharapkan Bapak atau Ibu menghadirinya tepat waktu. Baik, selanjutnya surat resmi tersebut ditujukan kepada orang tua murid kelas berapa ya? Di sini jawabannya kelas 6. Kita lihat suratnya, lalu kita samakan dengan jawabannya. Iya, benar sekali. Kelas 6 jawabannya, dikarenakan secara tertulis di bagian kepada. Adik-adik bisa lihat kan? Kepada orang tua siswa kelas 6. Berarti ditujukan untuk kelas 6 ya, adik-adik ya. Nah, nomor 30-32. Di sini penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat nomor 1. Adik-adik perhatikan nomor 1 ya, adik-adik. Di sini kalimat nomor 1, pada hari Minggu kami sekeluarga pergi ke kebun di Desa Indralaya. Kenapa jawabannya D? Adik-adik lihat penjelasannya. Jadi adik-adik harus tahu dulu nih, huruf kapital terdapat pada nama hari dan sebagai abjad pertama dalam penulisan unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri. Geografi ya adik-adik ya. Di sini kan tadi nama harinya ada Minggu ya, berarti M-nya besar. Lalu di sini ada contoh nih adik-adik. Nah, nih di Desa Bogor. Nih, Desa Bogor, D-nya besar, B-nya besar. Tetapi kalimat kedua, Ibu pergi ke desa sejak pagi hari. Nah, desanya kecil. Jadi, kenapa desanya bisa besar? Jika nama geografi yang diikuti nama diri geografi itu sendiri, yaitu Desa Bogor. Jadi harus besar. Jadi, jika kita lihat di pilihan gandanya, yang tepat adalah yang D jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya, yang 31. Tanda baca yang tepat untuk memperbaiki kalimat nomor 4 adalah, adik-adik perhatikan nomor 4 ya, kalimatnya yaitu ayah bertanya pada saya, ada apa Tono? Nah, jawabannya yang C nih yang tepat. Ayah bertanya, ada apa Tono? Kenapa yang lainnya salah? Karena kita bahas ya pilihan gandanya. Yang A harusnya di akhir kalimat itu menggunakan tanda tanya, bukan tanda seru ya adik-adik. Lalu yang B, salah pada penulisan petik duanya. Harusnya ditulis di awal dan setelah tanda tanya ya adik-adik ya. Yang C, penulisan ejaan dan tanda bacanya sudah tepat. Yang C sudah tepat ya adik-adik. Nah, yang D ini salah di penulisan petik duanya. Harusnya di kalimat ada apa Tono ya adik-adik ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C adik-adik. Nah, nomor 32, penggunaan tanda seru yang tepat pada kalimat nomor 3 adalah, di sini adik-adik fokus kepada kalimat nomor 3 dan pada penggunaan tanda serunya saja ya.
Cuma di pembahasan Kak Desi akan membahas dua, yaitu tentang tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Nah, untuk tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, wow, indahnya pantai ini. Nah, ada tanda serunya ya adik-adik. Kita lihat kepilihan gandanya. Benar sekali jawabannya yang C. Saya sangat terkejut dan menjerit minta tolong. Ya, jadi di situ yang benar penulisannya ya. Untuk nomor 33, watak tokoh Sinta dalam cerita tersebut adalah, setelah adik-adik baca paragrafnya, nah jawabannya jujur. Kenapa dia jujur? Nah, adik-adik harus tahu dulu ya. Watak adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan tingkah lakunya. Di sini dimana tertulis ya di dalam ceritanya bahwa kesucian Sinta terbukti karena raganya sedikit pun tidak tersentuh api. Nah, tandanya dia jujur ya adik-adik, meskipun Rama tidak mempercayai Sinta. Nah, di nomor 34, pesan yang terkandung dalam cerita tersebut adalah apa pesannya? Kebenaran akan selalu menang dalam pembuktian, dimana di sini Sinta akhirnya membuktikan bahwa dia benar-benar jujur ya. Dimana pada saat dia akhirnya diminta untuk membakar raganya, nah terbukti nih raganya tidak sedikit pun tersentuh api nih raganya Sinta. Tandanya dia benar-benar berbicara sesuai apa yang terjadi. Nah, ini dia ya adik-adik ya. Jadi pesan itu adalah amanat ya, yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya atau pendengarnya melalui cerita. Selanjutnya, nomor 35. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini lagi-lagi ya, kalimat rumpang ya. Jadi adik-adik bisa lihat di kalimat sebelum dan sesudahnya. Berarti yang benar adalah yang A, air di ember pun tumpah dan membasahi badanku. Karena di kalimat akhirnya aku mengganti pakaianku ya. Jadi dia basah ya bajunya. Benar sekali. Jadi jawabannya adalah yang A ya adik-adik. Oke, selanjutnya soal nomor 36. Di sini peribahasa yang tepat sesuai isi teks tersebut adalah, kira-kira kita harus tahu dulu nih adik-adik semua peribahasanya, artinya ya, baru kita bisa mengisinya atau menjawabnya. Penjelasannya adalah, kenapa yang D ada udang di balik batu? Karena jika kita lihat yang A, ada gula, ada semut. Di sini artinya di mana banyak kesenangan, disitulah banyak orang datang. Lalu peribahasa keduanya, asal ada, kecil pun pada, lebih baik mendapatkan sedikit daripada tidak sama sekali. Ini tidak sesuai dengan paragraf yang ada ya, cerita di paragraf tersebut. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dalam pertengkaran, menang atau kalah sama-sama menderita kerugian ya. Nah, ini juga tidak sesuai dengan cerita yang ada di paragraf tersebut. Ada udang di balik batu. Jika seseorang kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya tulus. Bisa jadi yang memiliki maksud tertentu atau tersembunyi ya adik-adik ya. Benar sekali nih, sesuai dengan cerita di sini ya, di mana Rini dia bangun lalu menyapu halaman rumahnya yang luas itu, agar keinginannya dia itu adalah ayahnya bangun dan melihat halamannya bersih, maka ayahnya akan memberikan uang jajan nih lebih dari biasanya. Nah, itu yang mendorong Rini untuk membersihkan rumahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya adik-adik. Nah, soal selanjutnya, isi laporan tersebut adalah, nah isinya tentang apa ya? Di sini jadi bisa lihat ya. Nah, dibaca dulu paragrafnya. Benar sekali yang C, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, SD Kusuma Jaya akan mengadakan lomba ya. Di sini ada lomba membaca puisi, lomba menggambar, dan lomba cerdas cermat. Jadi itu dia isinya ya adik-adik ya. Selanjutnya, nomor 38. Perbaikan kalimat laporan bercetak miring adalah, di sini adik-adik berarti dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Berarti kita fokus di perbaikan penulisan kalimat tersebut ya.
Pertama, adik-adik, memperingati itu artinya apa ya? Mengadakan kegiatan seperti perayaan, selamatan. Nah, ini untuk mengenangkan atau memuliakan suatu peristiwa. Sedangkan memperingatkan itu mengingatkan kita pada sesuatu hal ya. Ada baik itu mengingatkan bahwa itu salah dan lain-lain. Nah, untuk ingatan atau peringati itu dia adalah kata yang tidak baku ya adik-adik ya. Nah, jadi yang tepat adalah yang A nih adik-adik, dalam rangka memperingati, bukan peringatan ya, tapi memperingati Hari Anak Nasional yang sesuai ya. Karena di sini juga tertera diadakannya lomba-lomba untuk memperingati Hari Anak Nasional ya, perayaan suatu kegiatan gitu ya adik-adik ya, satu peristiwa yang memang harus dikenang gitu. Baik adik-adik, selanjutnya adalah nomor 39. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini adalah Amir berangkat sekolah titik-titik giginya sakit. Nah, jawabannya meskipun. Kenapa meskipun? Nah, jadi adik-adik harus tahu dulu kata hubung itu artinya untuk menghubungkan susunan kata. Bisa juga prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan antar paragraf nih. Nah, di sini ada jenis konjungsi. Kalau kata konjungsinya adalah sehingga, itu berarti yang akibat nih. Kalimatnya tentang ada akibatnya. Berarti dia menggunakan kata hubung konjungsi atau maksud Kak Desi konjungsi sehingga. Nah, di sini ada konjungsi sedangkan. Berarti untuk pertentangan ya adik-adik ya. Terus kalau di sini meskipun tak bersyarat ya, kemudian itu urutan. Berarti yang tepat adalah meskipun ya. Kenapa? Karena Amir tetap berangkat. Nah, dia nggak ada ini ya syaratnya meskipun giginya sakit. Jadi tak bersyarat nih. Jadi yang benar adalah yang C ya adik-adik ya, nomor 39. Selanjutnya nomor 40. Di sini adik-adik harus perhatikan ininya ya, contoh bagian surat. Nah, di sini sering sekali kita lihat di sini soalnya perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada bagian surat tersebut adalah benar. Nah, di bagian nomor di situ kan diberi koma. Nah, harusnya diganti koma itu dengan titik 2 ya adik-adik ya. Kalau kita sering melihat surat pasti tahu. Jadi, koma diganti dengan titik 2 yaitu yang C jawabannya ya. Sekarang kita ke soal uraian. Di sini tuliskan minimal 3 ciri-ciri pantun. Jadi adik-adik bisa menyebutkan 3 itu sudah benar. Di sini Kak Desi kasih 4 ya. Jadi ciri-cirinya tiap bait terdiri atas 4 baris. Lalu 8 sampai 12 suku kata di tiap barisnya, memiliki sampiran dan isi, lalu berrima ABAB ya adik-adik ya. Iya, apa yang dimaksud dengan puisi? Jadi jawabannya puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait dan penuh makna ya adik-adik biasanya ya. Jadi ini pengertiannya. Lalu, tuliskan kembali kalimat di dalam kurung ini menggunakan kata hubung yang tepat nih. Di sini ada jika Nana mendapatkan juara 1, titik-titik ayahnya akan memberikan sepeda baru. Kira-kira kata hubung yang tepat yang apa ya? Di sini jawabannya adalah jika Nana mendapatkan juara 1, maka ayahnya akan memberikan sepeda baru nih, adik-adik ya. Adik-adik berarti kata hubungnya adalah maka ya, makanya jika maka itu selalu pasangan biasanya ya adik-adik ya, karena kata hubung maka itu hasil. Jadi kalau Nana mendapatkan juara 1, hasilnya dia akan mendapatkan atau akan diberikan sepeda baru oleh ayahnya. Jadi itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 4 dan 5. Di sini adik-adik fokus baca ceritanya ya. Karena jawabannya ada di dalam cerita tersebut. Apa judul teks di atas? Mudah sekali. Judulnya pasti selalu ada di bagian atas, yaitu genangan air di kawasan Kelapa Gading membuat lalu lintas macet parah ya. Jadi itu jawabannya adik-adik. Lalu yang kelima, tuliskan akibat dari hujan deras yang melanda Jakarta. Nah, ini ada di paragraf pertama ya, adik-adik bisa ambil ya, yaitu wilayah Kecamatan Kelapa Gading tergenang air hingga setinggi 50 cm. Ya, hal ini membuat kemacetan arus lalu lintas di Jalan Kelapa Nias nih menuju arah Mall Arta Gading ya dan Mall Kelapa Gading ya. Jadi itu dia jawabannya adik-adik.
Jika adik-adik masih belum paham, nanti adik-adik bisa bertanya ya pada saat kita dijimit. Kak Desi tak lupa mengucapkan terima kasih. Dan sampai bertemu kembali. Dadah adik-adik.